Kalau aku bilang di stand up juga anak-anak tuh selalu belajar teknik 10 jam namanya. Mungkin 10 jam atau beberapa jam lah. Intinya gini, kalau kita ngebom, kalau stand up, nikmati ngebomnya 10 jam. Habis itu move on. Lupakan. Kalau kita pecah, nikmati pecahnya 10 jam. Habis itu nol lagi. Nah, itu yang selalu kupegang, Pak. Jadi kalau kita ngebom, nggak langsung aduh aku nggak bisa jadi komika ini kayaknya udah nggak ini lagi nggak ini. Akhirnya terlalu terbawa suasana sampai kita akhirnya nggak bisa punya pikiran untuk move on kan. Banyak komik-komik yang ngebom sekali di momen-momen penting habis itu nggak stand up lagi Pak. Karena ngebom di panggung tuh ya Allah tahu lah malunya kayak apa gitu. Tahu lah momennya kayak apa. Pecah pun udah 10 jam aja nikmati. Selebih itu ya udah nol lagi. Karena panggung itu ya ada ngebom, ada pecah, ada ngebom, ada pecah, ada ngebom, ada pecah. Apalagi momennya jangkanya misalnya sebulan ada 4 panggung, nggak semuanya pecah. Semuanya ngebom. Minggu pertama pecah. Kalau kau bawa terus-terusan, kau jadi sepele sama panggung berikutnya. Nah, semua yang didapat di Aga Lain, kalau aku sih pribadi udah selesai. Intinya dari awal kita selalu bilang kalau bikin film ini bagus. Gitu doang. Masalah ada penonton gak ada penonton, paling enggak padahal bagus loh filmnya gitu kan enak juga Pak ditonton Pak. Padahal filmnya lucu loh gitu. Enak juga didengarnya. Yang penting kita itu selebihnya udah kuasa Tuhan lah. Gitu. Jadi bilang berpengaruh ke hidup ya jelas pasti tapi ya bukan sesuatu yang harus dibilangnya diromantisasi lah. Kalau aku sih cukup lah udah beres, filmnya udah turun, sekarang lagi tayang di Netflix. Ya udah deh gitu. Intinya kan PR-nya di Aga Lain 2. Itu kan nol lagi kan berarti. Karena Aga Lain 2 pasti dibandingkan dengan Aga Lain 1. Pasti. Iya makanya bikinnya kayak apa gitu kita nggak tahu juga. Akan menjadi beban tersendiri gak buat lo? Kacau sih kalau aku mah bodo amat. Karena dari awal kita selalu ya bahagia. Ini Aga Lain dibikin film aja kita udah happy banget Pak. Ada orang yang mau bikinin kita film itu kan happy banget. Makanya garansi 1 juta itu garansi tolol sebenarnya. Itu 1 juta aja menurut lu garansi tolol? Iya. Pak, nyari 1 juta kan? Itu bayangan aku ngasih 1 juta itu biar Ernest mau aja. Kalau dia mau minimal kan balik modal lah gitu. Jadi kalau dibikin film sebuah podcast ternyata nggak rugi gitu. Kalau misalnya rugi kan ada dibikinin ngerugiin lu gitu kan gak enak juga kan maksudnya. Makanya gue garansi 1 juta tuh. Tapi lu bisa sewise itu ya untuk menyikapi sesuatu. Ya mungkin karena proses perjalanan panjang lu juga ya. Emang harus lah Pak.